Nggak tahu kemana lagi. Kalau ditanya ke notarisnya, itu kan tuh, tanggung jawab akta itu kan dibuat oleh notaris pengganti. Akhirnya apa? Masyarakat bisa saja jadi itu dulu. Jadi memang sekarang harusnya fokus bukan itu ke UITM, termasuk juga yang cukup memiliki itu. Kalau masih masalah notaris pengganti, kenapa? Kan ini saat ini kan ada peraturan perkumpulan. Untuk menjadi notaris harus jadi anggota luar biasa, ya kan? Kemudian harus magang 2 tahun di notaris. Kan itu memenuhi syarat, magang 2 tahun loh di notaris. Kemudian magang bersama 2 tahun, semester 1, 2, semester 3, semester 4. Kenapa nggak dimanfaatin ALB untuk sebagai notaris pengganti? Ya, itu juga bisa menjadi solusi kedua. Solusi kedua, syarat untuk menjadi notaris pengganti bukan S1, tapi harus MKN. Bisa. Tapi menurut saya pasal 20 itu mungkin lebih baik, gitu ya. Lebih baik. Jadi notaris pengganti itu ya harus yang notaris juga, karena dia akan membuat. Ada yang meritik suaranya biar lebih jelas pakai 2. Itu Bu. Ya. Berarti ALB juga bisa dong bisa kalau secara aturan kan karyawan kantor, ya kan, kalau dia magang dan jadi karyawan kantor notaris, mana aja dari pagi belum ketemu. Maaf pemirsa, ini ada intermezzo, ada iklan sedikit. Bukan iklan ini ya, bukan iklan sabun, tapi ini iklan Sakinah Mawaddah Warahmah. Ya, balik lagi ke ALB. Kalau melihat persyaratan kan hanya dasar. Iya. Dan 2 tahun. Yang berarti kayak gini, Bang. Betul kata Bang Eki bilang. Karyawan notaris itu kan belum tentu dia sehari-hari bikin akta. Ya kan? Yang bikin notaris bikin akta, atau yang bikin akta atau apapun lah. Bisa jadi karena dia karyawannya, karena kerjaannya banyak. Megang bank kah, megang fidusia kah, ada bagian satu tukang jahit, yang satu tukang bundel, yang satu tukang apa kan gitu kan, bagian itu. Jadi kan tidak bersentuhan dengan kepala akta yang diatur di UITM, komparisi akta yang diatur di UITM. Yang jelas ya, pasti berbeda MKN dengan pegawai kantor notaris. Pegawai kantor notaris ini mungkin secara teknis dia tahu, tetapi apakah dia tahu karena dia dikasih tahu, gitu ya. Kamu bikin ini begini. Tapi kalau MKN itu dia belajar, dia kuliah di Magister Penotariatan, dia magang 2 tahun, dan dia ada maber, dia ikut kegiatan-kegiatan organisasi yang berpoin-poin itu, gitu ya. Nah, jadi tentu dari sisi pemahaman berbeda ya, tahu karena diberitahu, ya tahu karena memang paham mengikuti ya pendidikan yang berjenjang itu, gitu. Jadi kalau menurut saya ya MKN itu menjadi salah satu ya, tapi mungkin pasal 20 itu lebih baik. Itu lebih baik. Jadi persekutuan kantor itu tadi ya. Ya, pemain bola digantikan oleh pemain bola. Ya. Dokter mau operasi misalnya harus digantikan oleh dokter, bukan oleh perawatnya. Ya kan? Masa operasi mata, operasi jantung, operasi lain-lain diserahkan ke perawat. Ya. Perawat nggak punya keputusan. Nah, makanya, jadi kalau nggak salah notaris pengganti kalau hanya karyawan, dia mungkin kalau ditanya dasar dari anatomi akta ya, pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris itu ada kepala akta, ada badan akta, ada akhir akta, kepala akta seperti apa gitu kan. Nah, paham apa tidak? Nggak tahu karena mungkin hanya tahunya dikasih tahu gitu kan. Nih beresin ini gitu kan. Jadi beda lah ya. Instruksi. Iya. Iya betul. Bang, tadi nyinggung masalah MPD. Ya karena judulnya
tidak tahu kan sebagai MPD. Ini terkait dengan akta. Terlepas ini akta yang dibuat oleh notaris, atau akta yang dibuat oleh notaris pengganti. Nah itu kan berkaitan dengan arsip negara yang harus dijaga seumur hidup, seumur umur malah, seumur hidup, seumur umur siapapun MPD-nya. Ada yang menarik nih, yang masalah kedua terkait dengan akta, masalah protokol. Ini kan masalah klasik juga. Dari dulu pernah digaungkan, kita akan kerjasama dengan arsip negara, penyimpanan, kalau lagi begini. Nah, kenapa nggak dibuat digitalisasi? Ya, memang dengan kondisi sekarang ya, cyber notari itu sesuatu yang tidak mungkin dinafikan gitu ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah masuk ke era digitalisasi. Kita sudah harus masuk elektronik gitu ya. Tetapi ini kan cukup marak pada saat kita terkena COVID kemarin, ya kan? Malah Prof Makarim ya dengan undang-undang ITE dan seterusnya gitu kan, ya. Itu apa dalam diskusi-diskusi ya memang sudah harus. Tapi bagaimanapun ya kita tetap kan lex specialis drogat lex generalisnya gitu kan. Jadi kita nggak bisa, kita ini kan civil law, kita bukan common law ya. Berbeda kalau di negara lain ya, misalnya Singapura mereka common law, kalau kita civil law. Jadi pejabat umum kita ini, notaris ini punya kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda gitu kan. Jadi kalau UUJN di pasal 16-nya belum diubah, kita harus tetap ikut wajib, karena di situ disebutkan wajib ya di pasal 16 itu membacakan akta, menjamin kepastian waktunya, terus di hadapan dan seterusnya. Jadi nggak bisa kita abaikan itu gitu ya. Jadi selagi masih diwajibkan, ya sudah kita jalani saja itu. Gitu. Dan kalau untuk penghasilan bisa dong digitalisasi. Nah, inilah harusnya yang dimutakhirkan. Sebenarnya sekarang kan sudah berjalan. Kalau tidak ada digitalisasi, berarti persyaratan MPD harus diganti. Minimal MPD-nya jadi anggota MPD minimal punya gedung 15 lantai. Iya, betul. 20 lantai. Kenapa? Kalau tidak salah, kalau usia 25 tahun. Ya, dari pasal 63 UUJN. Iya. Protokol notaris yang usianya 25 tahun oleh notaris pemegang protokol ya itu diserahkan kepada MPD. Terus siapa yang mau terima? Gimana kalau misalnya notaris senior yang bundel-bundel minuta warkah ya. Nah, itu bisa misalnya 3 ruangan, nah terus mau ditaruh itu satu notaris. Belum begitu. Iya. Satu notaris, DKI Jakarta aja sudah hampir 1.000 notarisnya. 25 orang aja yang pensiun. Itu luar biasa dan ini harus segera dicarikan jalan keluarnya. Jadi digitalisasi, misalnya mulai ya di UUJN kan disebutkan juga protokol notaris terdiri dari apa saja. Nah ini sudah harus diubah. Jadi buku reportorium ada klaper, ada buku legalisasi, war making, dan lain sebagainya. Ada 5 buku yang wajib gitu ya diisi. Nah, ini mungkin sistem pelaporan sudah harus dengan sistem digitalisasi. Dan mungkin Kumham ya, itu sudah harus mempunyai satu website ya, yang menjadi pusat data bagi notaris ini. Nah, yang nanti akan dilakukan secara digitalisasi. Kalau menuju ke arah sana, saya kira AHU sudah melangkah lebih jauh ya. Jadi sejak tahun 2000 dulu kan sudah ada Sismin Bakum di zamannya Ibu Megawati, kemudian Prof. Yusril Iza Mahendra.